Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vidya Sinta Bilkis, NPM 211705129 dari kelas CD 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah peminatan Internet of Things. Jadi di sini mahasiswa dikasih studi kasus yaitu untuk membuat perangkat IoT yang dapat menjaga dan mengontrol kebun selama 24 jam, di mana perangkat itu harus mampu mengusir hama yang mendekat kurang dari 2 meter dengan suara buzzer. Lalu suara buzzernya ini harus dapat dikendalikan melalui ponsel dengan suara oktav buzzer itu antara range 0 sampai 8. Dan apabila hama ada yang mendekat dalam radius 2 meter, maka akan muncul notifikasi pada ponsel. Lalu ponsel juga harus dapat menampilkan informasi terkait jarak hama dalam radius 0 sampai 4 meter. Dan suara buzzer dan notifikasi harus dapat dimatikan melalui ponsel. Yang pertama, di sini kita buka Walkmi dulu. Di sini saya udah bikin Walkmi, udah bikin project baru. Terus di sini kita pakai microcontrollernya ESP32 karena yang Arduino tidak memungkinkan untuk digunakan karena tidak ada port WiFi untuk tersambung dengan Blink. Jadi yang pertama kita butuhin itu adalah si sensor jaraknya, yaitu ultrasonic. Kemudian kita butuh buzzernya sebagai output suaranya. Nah, untuk buzzernya ini yang BZ12 ini kita tarik ke D13, kemudian yang BZ11 ini kita tarik ke GND-nya. Kasih warna hitam, terus yang ini kita kasih warna. Lalu untuk ultrasonicnya, di sini yang VCC ini nyambungnya ke 3V3. Lalu yang TRIG ini ke D15, yang Echo ini ke D2, lalu yang GND ini dia ke GND. Ini kita ubah warnanya. Selanjutnya karena dia terkoneksi dengan Blink, maka kita di sini tambah library Blink dan library untuk ultrasonicnya, karena ultrasonicnya itu dia digital. Kenapa kita nggak perlu tambahin yang buzzer? Karena buzzernya ini analog, jadi kita nggak perlu add library-nya. Kemudian di sini kita coding. Saya udah ada codingannya. Sini, jadi nanti lalu kita pindah dulu ke Blink-nya. Di Blink pertama kita bikin template baru, namanya misalnya monitoring jarak hama. Dia SP32, terus connection type-nya WiFi. Dan lalu di sini kita bikin data streams. Ada 3. Yang di data stream kita pilih virtual pin. Yang pertama itu untuk jaraknya V0, tipe datanya itu adalah integer. None-nya di sini karena di ultrasonic Walkmi itu dia formatnya cm, jadi kita pakai cm. Terus untuk minimumnya itu 0, maksimumnya tadi dari soal itu dia 4 meter, jadi 400 cm. Lalu kita bikin lagi new data stream virtual pin untuk switch-nya atau untuk button on off si suaranya. Nah, kita create 01. Lalu di sini lagi kita bikin untuk
slidernya. Jadi nanti ada slidernya itu dia formatnya adalah has. Terus dari 0 sampai maksnya itu 8. Udah, kalau udah kita save. Terus kita pindah ke events. Karena kita mau bikin notifikasi, jadi kita tambahin eventnya. Eventnya itu misalnya notif info, jadi descriptionnya terdapat hama dalam radius kurang dari 2 meter. Terus di sini kita show event in notification, send event to timeline. Terus ini kita atur per 15 menit. Per 5 menit aja. Ini warna create. Lalu kalau udah tercreate, di sini ada type-nya info, kita klik. Terus notification sini kita enable. Lalu ini default receive, kita bisa kirim ke email, bisa juga kirim ke notifikasi di handphonenya. Terus kita save. Kalau udah kita save. Lalu di sini kita new device, kita pilih dari template tadi, kita udah bikin kan monitoring jarak hama. Kita create ini, ininya kita copy, terus kita masukin di walkthrough-nya di atas ini. Save. Lalu di sini kita edit. Untuk kita tambahin untuk switch-nya itu tadi kita tambahin ini. Jadi untuk si on off buzzer-nya. Lalu untuk slidernya kita bisa pakai ini. Slider ini untuk tadi dari 0 sampai 8 Hz tadi. Lalu untuk jaraknya itu kita bisa pakai ini. Di sini kita buka settingnya ini, terus kita choose dari data stream tadi itu yang button. On. Terus ini warnanya kita atur-atur jadi warna kuning, save. Lalu untuk slidernya kita atur juga. Itu yang suara, yang V2. Terus ininya warnanya jadi warna orange. Kita save. Terus yang ini juga kita atur data streamnya jadi yang V0. Terus ini kita atur jadi warna ungu misalnya. Nah, kita save. Lalu ini kita save and apply. Udah kayak gini. Selanjutnya kita bakal setting untuk di mobile-nya.
apa ya?